Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun kita semua berada, mari kita akan renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, saya akan beri judul, Manusia itu Makhluk yang Kekal. Mengawali pembacaan pada pagi hari ini, di dalam kitab Kejadian 2 ayat yang ke-7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang kekal. Siapapun kita harus berpikir demikian. Mengapa demikian? Karena ini akan menentukan nasib kekekalan kita. Ketika kita menghayati bahwa kita adalah makhluk yang kekal, cara berpikir inilah yang akan membuat kita lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Yang jelas, kita lebih serius berurusan dengan Allah. Kita ini orang beragama, tapi bukan berhenti sampai beragama saja, tapi beragama dan bertuhan. Karena kita sadar bahwa makhluk seperti kita ini, manusia, di dalamnya ada nafas hidup Allah. Dalam terjemahan bahasa Ibrani ditulis Nismat Hayim, roh dari Allah, hembusan nafas Allah. Sehingga walaupun Adam diciptakan dari debu tanah, namun tetaplah bukan menjadi makhluk yang hidup ketika belum ada nafas hidup dari Allah. Tepatnya sebelum debu tanah yang dibentuk oleh Tuhan dihembusi nafas hidup Allah, dia tetap menjadi seonggok debu tanah. Jadi secara real kita memiliki tubuh jasmani, namun tubuh jasmani yang kita hidupi, yang kita bisa lihat, di mana kita hidup dan bergerak, ini urusannya dengan Tuhan. Cara berpikir bahwa kita adalah manusia kekal, tubuh ini sementara. Terlebih ketika manusia telah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Dan ketika Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, pada hari kamu memakan buah itu, kamu akan mati. Dan memang benar, ketika mereka dibujuk iblis dan mereka lebih taat kepada bujukan iblis, mereka memakan buah pohon pengetahuan itu. Mereka makan, tidak langsung mati hari itu. Yang mati adalah hubungannya dengan Tuhan. Menjadi ada jarak yang memisahkan, yaitu dosa dan pelanggaran. Tuhan tidak main-main dengan firman-Nya. Yang Dia sampaikan, Dia hembuskan nafas kehidupan, dan itu nilainya kekal. Nah, kita sebagai keturunan Adam, kita harus berpikir bahwa akibat dosa itu kematian. Suka tidak suka, mau tidak mau, manusia itu makhluk yang kekal. Jadi setelah tubuh insani kita meninggal dunia, tubuh jasmani dikubur menjadi tanah atau debu lagi. Tapi roh yang Allah hembuskan, itulah yang menyatu dengan jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita, itu kekal bersatu dengan roh kita, kemudian menghadap pengadilan Tuhan. Ini pelajaran penting yang pertama, manusia itu makhluk kekal. Ada nafas hidup di dalam manusia. Nafas hidupnya Allah tentunya. Bukan hembusan nafas yang kita tarik keluar masuk lewat paru-paru dan hidung kita. Itu nanti akan ada akhirnya, berhenti. Dan yang hidup kekal roh kita. Yang kedua, oleh karena manusia itu adalah makhluk yang kekal, kita harus belajar. Yang mati itu tubuh jasmani kita. Tapi perlu dicatat baik-baik. Kematian yang pertama
memang kematian secara fisik ini berlaku buat semua manusia di dunia. Tetapi Alkitab mencatat ada kematian kedua, yaitu penghakiman. Mari kita lihat ayatnya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 4 sampai ayat yang ke-5 berkata demikian. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh tubuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Dia ini siapa? Bapa, Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan juga yang mengadakan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara terlahir ke dunia. Jadi kematian manusia yang pertama ini menjadi pelajaran penting. Tubuh jasmani mati karena dosa. Jangan takut dengan apa yang akan terjadi dengan tubuh jasmani kita. Mungkin bisa mati karena sakit penyakit, bisa mati karena lain hal. Tetapi kita tidak perlu takut mati, karena pasti mati. Jadi selama kita hidup, hiduplah dalam kehendak Allah. Ini menyatakan bahwa manusia itu takut akan Dia, takut akan Allah. Beda, orang yang hidupnya tidak takut akan Dia yang dapat membunuh tubuh sekaligus dapat membunuh jiwa kekal. Artinya penghukuman kekal selama-lamanya itu hanya Tuhan, hanya Dia. Dan kematian yang kedua ini berbicara mengenai manusia akan dihakimi menurut perbuatannya. Jadi perbuatan saya dan saudara, sekalipun saudara dan saya beragama, beriman kepada Yesus Juru Selamat, penghakiman tetap diadakan. Namun bedanya ini tolong diperhatikan, orang percaya ditentukan Allah untuk menerima hak-hak kerajaan di kerajaan kekal. Hak apa? Hak sebagai anak-anak Allah, hak sebagai ahli-ahli warisnya, ditentukan oleh Bapa di surga. Lukas 22 ayat 28 sampai ayat 30. Jangan takut dengan apa yang dapat membunuh tubuh. Sekalipun ketika kita percaya menurut kehendak Allah, kita beriman kepada Yesus Juru Selamat, pasti ada ujian. Dan ujian itu kadang-kadang membuat kita orang percaya takut, khawatir, lemah, tidak berdaya. Tapi pastikan jangan takut. Paling-paling tubuh ini mati, dan itu pasti mati. Orang yang melakukan kehendak Tuhan atau orang yang sebaliknya tidak melakukan kehendak Tuhan, pasti dua-duanya mati. Tapi yang beda, orang yang melakukan kehendak Tuhan, sekalipun dalam ujian iman, dia mati, dia melakukan kehendak Allah. Dan dia hidup karena dia melakukan kehendak Allah. Ketika dia pulang menghadap Bapa, Yesus berkata, mari hambaku yang setia. Engkau telah setia melakukan perkara yang kecil, kepadamu akan kuberikan perkara yang lebih besar. Jangan sampai Tuhan menolak kita, orang yang percaya sekalipun, namun tidak pernah melakukan kehendak Allah, namun tidak pernah takut akan Dia. Hidupnya sak karepe dhewe, maunya sendiri. Dia tidak tahu bahwa hidupnya ini adalah titipannya Tuhan. Ada rohnya Tuhan. Tuhan membuat manusia untuk melakukan kehendaknya, untuk menyukakan hatinya Tuhan. Bukan menyukakan hatinya sendiri, apa-apa untuk dirinya sendiri. Nah, ini nanti yang akan dihakimi. Tapi orang yang percaya, tahu firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dia hidup untuk selama-lamanya. Dan Tuhan akan mengatakan kepada orang yang tidak melakukan kehendaknya, siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Enyahlah, hai kamu semua pembuat kejahatan. Tapi kepada orang percaya yang sungguh-sungguh berusaha melakukan kehendaknya, mengenal kehendaknya, dia lakukan. Kadang ada takut, khawatir, karena tubuh ini diancam mati. Memang harus mati,
Siapa yang jadi murid Tuhan melepaskan segala sesuatunya, bahkan tidak segan-segan merelakan nyawanya sendiri untuk melakukan kehendak Allah. Dan dia akan hidup sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu pada pagi hari ini. Diberkatilah setiap kami yang sudah mendengar. Kami mau Tuhan menghayati bahwa manusia itu adalah makhluk kekal, diciptakan untuk melakukan kehendak Allah. Dan kami tahu ketika kami pulang menghadap Bapa, dan kami tahu kami sudah menyukakan hati-Mu, sudah melakukan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, biarlah kami hidup selama menumpang di bumi. Kami kerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Takut kepada Tuhan yang memberi kami kehidupan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.